Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebido Anggraini dengan NPM 2055201110033. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang telah saya buat untuk pemenuhan tugas network security. Yang pertama, saya menjelaskan tentang enkripsi dan kriptografi. Pengertian kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja pesan, cara menjaga pesan agar tetap aman saat dikirimkan dari pengiriman ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Menurut Burchard, dalam buku Epilog Kriptografi, yaitu kriptografi adalah ilmu pengetahuan seni menjaga message agar tetap aman atau short. Pengertian enkripsi merupakan proses yang sangat penting dalam kriptografi supaya keamanan data yang dikirimkan bisa terjaga kerahasiaannya. Pesan asli atau plain text diubah menjadi kode-kode yang tidak dimengerti. Enkripsi bisa diartikan dengan cipher atau kode, sama halnya dengan manusia yang tidak bisa mengerti sebuah kata. Manusia akan dapat melihat di dalam kamus atau daftar istilah-istilah. Pertemuan ketiga yaitu farewell. Untuk memisahkan satu ruangan dengan ruangan lainnya. Dalam artian farewell di sini adalah penahanan atau barrier terhadap api yang bertujuan untuk memperlambat penyebaran api. Cara kerja farewell yaitu menyaring data agar data internet. Ada 3 cara untuk mengamankan jaringan, yaitu yang pertama ada proxy filter, yang artinya firewall menggunakan aturan tertentu untuk melihat boleh tidaknya satu data masuk ke jaringan. Proxy service, aplikasi yang bekerja sebagai penghubung antar sistem, bertugas memeriksa paket yang saling ditukarkan dalam jaringan. Yang ketiga ada stateful infection, menelusuri paket yang diterima dengan aktivitas-aktivitas sebelumnya. Firewall terbagi menjadi 2, yaitu personal firewall melindungi komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang dikehendaki berupa pengumpulan program dengan fitur tambahan semacam proteksi virus. Yang kedua ada network firewall, melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan berupa perangkat terdeteksi yang diinstal ke server. Pertemuan keempat yaitu ada keamanan infrastruktur jaringan. Keamanan infrastruktur jaringan mengacu pada praktik melindungi berbagai komponen yang berbentuk infrastruktur jaringan. Bertujuan keamanan infrastruktur jaringan adalah untuk memastikan bahwa sumber daya jaringan dan data tersedia dapat diandalkan dan aman dari ancaman internal eksternal. Selanjutnya ada keamanan infrastruktur jaringan adalah aspek penting dari strategi keamanan TI organisasi maupun karena membantu mencegah serangan dunia maya dan memastikan keandalan dan keamanan sumber daya jaringan dan data. Cara kerja infrastruktur jaringan dengan memerlukan pendekatan holistik untuk proses yang praktik yang sedang berjalan untuk memastikan infrastruktur yang mendasarinya tetap terlindungi. Cyber Infrastructure Security Agency atau CISA merekomendasikan untuk mempertimbangkan beberapa pendekatan saat menangani metode yang harus diterapkan. Yang pertama ada segmentasi dan pisahkan jaringan yang berfungsi. Yang kedua ada batasi komunikasi internal yang tidak perlu, memperkeras perangkat jaringan, akses aman ke perangkat infrastruktur, lakukan manajemen jaringan out of band atau UOB, validasi integritas perangkat keras dan perangkat lunak. Meskipun ada sejumlah serangan yang merusak dan dapat ditimbulkan oleh peretas dapat jaringan, mengamankan dan mempertahankan infrastruktur harus menjadi hal yang penting dan mencegah infiltrasi sistem yang mendalam. Selanjutnya ada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows merupakan komponen pengolah perangkat lunak dasar sistem sebagai pengolah sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk aplikasi perangkat lunak. Windows adalah sistem operasi yang dibuat oleh Microsoft dan Anda dapat menggunakan komputer dan melalui operasi Windows mayoritas sudah di-building pada komputer atau PC baru sehingga Windows menjadi sistem operasi yang paling populer di dunia. Keamanan pada sistem operasi. Keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah sistem komputer secara total, tapi telah menjadi bagian yang meningkat kepentingannya. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat berjalan menggelanggang di ruang sistem komputer. Pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga.
Selanjutnya ada keamanan sistem GNU atau Linux. Jenis serangan keamanan yang terjadi pada sistem Linux yaitu yang pertama ada serangan malware. Serangan malware atau perangkat lunak berbahaya seperti virus, worm, trojan, ransomware, dan spyware dapat mengeksploitasi kerentanan sistem operasi Linux untuk merusak integritas kerahasiaan, ketersediaan data, serta mengakses sumber daya sistem tanpa izin. Serangan DDoS melibatkan pengirim lalu lintas jaringan yang sangat tinggi ke sistem operasi Linux dengan tujuan mengganggu ketersediaan layanan dan membuat sistem menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Serangan brute force melibatkan percobaan login secara berulang-ulang dengan menggunakan berbagai kombinasi username dan password untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem operasi Linux. Serangan keempat yaitu ada serangan buffer overflow. Serangan ini yaitu melibatkan pengisian buffer dengan data yang melampaui batas kapasitas buffer yang ditentukan dengan tujuan mengakibatkan sistem operasi Linux menjadi tidak stabil dan mengambil alih kontrol sistem. Serangan yang terakhir yaitu ada privilege extraction. Serangan ini melibatkan upaya untuk meningkatkan hak akses pengguna yang terdapat menjadi hak terbatas menjadi hak akses yang lebih tinggi sehingga pengguna dapat mengakses sumber daya atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak diizinkan pada sistem operasi Linux. Mengolah keamanan sistem Linux memiliki tantangan dan kompleksitas tersendiri, terutama menghadapi ancaman terus berkembang. Distribusi Linux ini konfigurasi pengolahan yang rumit, keberagaman lingkungan, kompleksitas serangan, keterbatasan sumber daya, serta penggunaan teknologi baru. Untuk menghadapi tantangan ini, yaitu penting memperbarui sistem operasi, mengkonfigurasi dengan baik, memantau dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan, serta menjalankan kebijakan keamanan yang ketat. Selain itu, pemahaman yang mendalam tentang teknis keamanan Linux serta pemantauan terus-menerus yang diberlakukan. Yang selanjutnya yaitu Introduction Detection System dan Introduction Prevention System. IDS atau Introduction System merupakan sistem keamanan yang dirancang untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan pada jaringan sistem komputer. Sementara IPS adalah teknologi keamanan yang lebih canggih dari IDS karena selain mendeteksi aktivitas yang dapat mencegah serangan cyber dengan secara otomatis melakukan tindakan pencegahan yang telah diproses secara otomatis. Cara kerja dari kedua sistem ini ada IDS bekerja memantau aktivitas jaringan dan mencari tanda-tanda bahwa ada serangan yang terjadi. Selanjutnya yaitu IPS bekerja dengan cara mencegah serangan cyber sebelum mereka masuk ke dalam jaringan. IPS menggunakan mekanisme pencegahan seperti firewall, akses kontrol, enkripsi data, dan lain-lain untuk mencegah serangan masuk ke dalam jaringan. Jenis-jenis IDS yaitu ada hash-based IDS, network-based IDS, signature-based IDS, anomaly-based IDS, heart-based IDS. Selanjutnya ada keamanan jaringan wireless. Keamanan jaringan wireless merupakan jaringan yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi dalam pengiriman data. Namun, wireless masih cukup rentan terhadap pencurian hak akses seperti pencurian username dan password. Maka dari itu, keamanan jaringan wireless sangat penting dalam menjaga validasi dan integritas data. Serangan juga sering terjadi pada jaringan wireless. Mengapa wireless sangat rentan terhadap serangan? Karena wireless tidak dibatasi oleh sebuah gedung seperti yang diterapkan pada jaringan berbasis kabel. Sinyal radio yang dipancarkan oleh perangkat wireless melakukan proses dengan mudah ditangkap atau diterima oleh pengguna komputer lain selain pengguna yang dalam satu jaringan. Beberapa jenis serangan yang dilakukan yaitu ada jamming. Serangan ini penyerangan yang mengakibatkan satu frekuensi yang sama dengan frekuensi pada wireless LAN dengan menggunakan daya yang lebih besar. Ini mengakibatkan pada sistem wireless LAN seolah-olah mendapat noise yang besar dari luar, mengakibatkan komunikasi akses klien terputus. Serangan pasif yang selanjutnya ada serangan pasif, merupakan serangan yang tidak membahayakan terhadap suatu sistem jaringan. Selanjutnya ada serangan aktif. Serangan ini lebih berbahaya dibandingkan dengan serangan pasif. Selanjutnya ada serangan man-in-middle attack, ada penyerangan memotong jalur tengah di antara access point dan klien.
Kelemahan keamanan jaringan wireless terdiri dari dua, yakni ada kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Contoh kelemahan pada konfigurasi saat ini yaitu membangun sebuah jaringan wireless yang cukup mudah. Selanjutnya ada virus komputer dan malware. Virus komputer adalah suatu program pada komputer yang dapat melibatkan dirinya atau dapat menyalin dan menyebar virus tersebut dengan cara menyisipkan salinan ke data, dokumen, atau program yang berada di komputer tersebut. Virus komputer dapat merusak sebuah komputer, misalnya dokumen atau data yang berada pada komputer pengguna. Malware adalah singkatan dari malicious software, program berbahaya yang dikembangkan oleh cyberkriminal atau hacker yang bertujuan untuk mencuri data dan menghapus merusak komputer yang terinfeksi. Malware merupakan sebutan umum untuk program berbahaya. Malware dapat dikategorikan lagi menjadi bagian-bagian sesuai perilaku dari malware. Jenis-jenis malware yaitu ada virus, worm, trojan, adware, ransomware, dan rocket. Selanjutnya ada sniffing and session hijacking. Apa itu sniff and session hijacking? Sniffing merupakan metode serangan yang memantau atau memegang kendali semua paket yang dikirim melalui media komunikasi berbentuk kabel ataupun wireless. Metode sniffing umumnya melibatkan pemantauan jaringan atau segmen jaringan tertentu dengan menggunakan perangkat lunak sniffer atau penyadap, atau menggunakan perangkat keras seperti switch dengan dikonfigurasikan untuk menyalurkan lalu lintas ke penyerang. Session hijacking adalah serangan di mana penyerang mencoba untuk mengambil alih sesi yang divalidasi dua pihak berkomunikasi saat melalui jaringan. Ketika pengguna terhubung ke suatu layanan atau situs web, sesi atau session yang dibuat mempertahankan status autentikasi mereka. Ancaman dari dampak sniffing, session hijacking, keamanan privasi, yaitu ancaman privasi, penyadapan data sensitif, penyusupan sesi, mengubah data secara tidak sah, dampak reputasi dan kerugian keuangan, potensi kejahatan yang lebih lanjut. Selanjutnya ada virtual private network. Selanjutnya yaitu ada virtual private network, yaitu atau remote trusted access VPN, yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan pribadi secara aman melalui internet. Dengan menggunakan VPN, pengguna dapat mengakses jaringan pribadi dari jarak jauh dan menerima data melalui koneksi internet yang aman dan terenkripsi. Jenis-jenis VPN ada VPN remote access, adalah VPN yang memungkinkan pengguna dan karyawan perusahaan terhubung ke jaringan perusahaan secara aman dan lokasi yang jauh. VPN set to set yaitu menghubungkan jaringan lokal di beberapa lokasi secara aman. VPN mobile adalah ini khususnya untuk perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Dengan teknologi enkripsi yang sama, pengguna dapat terhubung ke jaringan pribadi yang aman. VPN berfungsi untuk meningkatkan keamanan privasi pengguna internet dengan menyembunyikan alamat IP pengguna dan mengenkripsi data dengan apa yang dilewatkan. Remote trusted access adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses jaringan organisasi dari jarak jauh dengan cara yang aman dan terenkripsi. Fungsi remote trusted adalah membantu pengguna untuk terhubung ke jaringan perusahaan seperti kantor, server, database, dan aplikasi remote yang aman dan dari jarak jauh. Selanjutnya ada keamanan web mail security. Secara umum web security bertujuan untuk mencegah serangan, mencegah kerahasiaan data, memastikan integritas informasi, serta memastikan ketersediaan layanan web dan email yang aman. Ini melibatkan pengguna teknologi enkripsi, autentifikasi yang kuat, penggunaan firewall, virtual, pemantauan aktif, dan praktik keamanan lainnya untuk melindungi server dari ancaman di dunia online. Jenis-jenis keamanan web server yaitu ada serangan DDoS. Penyerang ini menggunakan botnet untuk mengirimkan lalu lintas internet yang tinggi ke web server, menyebabkan penurunan kinerja atau bahkan penaktifan server. Yang selanjutnya ada serangan SQL injection, yaitu penyerang berbahaya melakukan input pengguna yang tidak tervalidasi yang dengan baik, memungkinkan mereka untuk mengakses atau memodifikasi basis data server.
Yaitu yang selanjutnya ada serangan man in middle, yaitu penyerangan mencoba menginterpretasi dan memata-matai komunikasi antar pengguna web, mengakses sensitif dan mengubah komunikasi tersebut. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada penetration testing, yaitu penetration adalah proses untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerentanan dalam satu sistem informasi dengan cara mensimulasikan serangan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Tujuan adalah menemukan celah di keamanan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Tipe-tipe penetration testing yaitu ada black box, ada white box testing, ada gray box testing, red team and blue team. Langkah-langkah penetration testing yaitu ada perencanaan, information gathering analysis, ada vulnerability detection, dan percobaan penyerangan, dan yang terakhir ada report and analysis. Terima kasih, sekian dari saya, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.